Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ini adalah pertemuan yang ke-40 dalam silsilah pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala. Pada kesempatan kita kali ini akan membaca syarah terhadap bait syair yang ke-36 yang dituliskan pada halaman 55. Bait syair yang ke-36 ini masih meneruskan pembahasan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala kauniyah yang menunjukkan kepada keagungan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pada bait-bait syair sebelumnya Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala menerangkan tentang ayat-ayat kauniyah tersebut dan bahwasanya yang mengambil manfaat adalah orang-orang yang beriman, dan seluruh ayat-ayat tersebut benar-benar menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi saksi dan bukti atas keesaan Allah ta'ala. Maka beliau menegaskan kembali pada bait syair yang ke-36 ini tentang siapa yang akan mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut dan siapa yang tidak bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut, yaitu beliau mengatakan faman kana min gharsil ilahi ajabahu wa laysa liman walla wa adbara mus'idu. Beliau mengatakan faman kana min gharsil ilahi, maka barang siapa yang dia itu termasuk dari tanaman yang Allah Ta'ala tanam di muka bumi ini, ajabahu, maka dia akan menyambutnya. Tentang kalimat ini min gharsil ilah nanti akan ada penjelasannya, bahwa yang dimaksud adalah mereka adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang terpilih, yang diterangkan oleh Syekh Abdul Razak bahwa mereka adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya, ya. Maka mereka lah yang akan menyambut dan menjawab yakni ayat-ayat yang Allah Ta'ala jadikan di alam semesta ini yang menunjukkan akan keesaan dan keagungannya. Maknanya dialah yang akan mendapatkan manfaat dari ayat-ayat tersebut. Walaysa liman walla wa adbara mus'idu, dan tidak ada bagi orang yang berpaling dan membelakangi ayat-ayat tersebut, mus'idu, ini perkara yang bisa membuat mereka bahagia. Artinya orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala dan membelakanginya, tidak mengambil manfaat darinya, tidak memperhatikannya dan seterusnya, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat darinya dan tidak akan mendapatkan kebahagiaan karenanya. Nah, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu ta'ala menerangkan bait syair yang ke-36 ini dengan mengatakan faman kana min gharsil ilahi ajabahu wa antafa'a bihadhil ayati wa aqbala 'ala Allahi mujiban mumtathilan muti'an munqadan li syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang dia termasuk gharsil ilah, ya, yang ditanam oleh Allah Ta'ala, al-ilah, dia termasuk orang ataupun hamba Allah Ta'ala yang disebut sebagai gharsil ilah, yaitu tanaman yang Allah tanam di muka bumi ini, ajabahu, maka dia akan menjawabnya, ya, menjawab ini apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat kauniyah tersebut, wa antafa'a bihadzil ayati, dan dia akan mengambil manfaat dengan ayat-ayat tersebut. Wa aqbala 'ala Allahi, dan dia akan menghadap kepada Allah Ta'ala, mujiban, dalam keadaan menyambut seruan Allah Ta'ala, mumtathilan, ini melaksanakan ini, yaitu perintah-perintah Allah Ta'ala, ini dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, muti'an, mentaati Allah Ta'ala, munqadan li syar'illah, dan tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang akan ini mengambil manfaat dari ayat-ayat kauniyah tersebut, sehingga mereka pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yushiru ila hadithin kharrajahu Ahmadu wa Ibnu Majah wa ghairuhuma an Abi Inabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu. Ini Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala mengisyaratkan kepada pada suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang selainnya
Ini maksudnya yang beliau maksud di sini adalah tentang kalimat ghorsil ilah ini. Syekh Abdul Rahman As-Sa'idi mengisyaratkan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lain dari Abi Inabah Al-Khawlani radhiyallahu anhu, yang dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalullahu yaghrisu fi hadha ad-din gharsan yasta'miluhum fi ta'atihi. Ya, la yazalu, senantiasa ini Allah Subhanahu wa taala yaghrisu fi hadha ad-din, menanamkan pada agama ini gharsan, tanaman, ya yasta'miluhum fi ta'atihi, yang Allah taala menggunakan mereka, yaitu menjadikan mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan mereka atau Allah menggunakan mereka dalam ketaatan kepadanya. Ya. Jadi di sini ada kalimat yaghrisu fi hadzal dini gharsan. Allah menanam pada agama ini tanaman. Itu maksudnya Allah menjadikan di muka bumi ini, dalam agama ini ada orang-orang, yaitu dia adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qawluhu la yazalu yufidul istimrara. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu, ini memberikan faedah istimrar, yaitu terus, senantiasa, ya, terus menerus Allah Ta'ala menanam, ya, pada agama ini berupa tanaman, ya, yang maksudnya adalah hamba-hamba Allah Ta'ala ini tadi yang taat kepada Allah Ta'ala. Bima'na annahu kullama intaha gharsun bil mauti akhlafahum jalla wa ala gharsan akhara. Yani dengan maknanya adalah, jadi makna dari kalimat la yazalu, terus menerus, ya, senantiasa, maknanya adalah setiap kali habis atau berakhir satu tanaman, satu generasi, satu ini hamba-hamba Allah Ta'ala ini meninggal dunia dengan kematian, akhlafahum jalla wa ala gharsan akhara, maka Allah Ta'ala menggantikan mereka dengan tanaman yang lain. Artinya Allah Ta'ala mengadakan hamba-hamba yang lain yang meneruskan ketaatan mereka ini. Ya. Wa huwa bima'na al-hadits al-akhar, wa huwa bima'na al-hadits al-akhari, dan ini semakna dengan hadis yang lain, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratan. Ini akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang mereka itu di atas kebenaran, mansuratan, mendapatkan pertolongan, ya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qala al-'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah, wa gharsullahi hum ahlul ilmi wal amali. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bahwasanya gharsullahi, tanaman yang Allah tanam, ya, di muka bumi ini, mereka adalah ahlul ilmi wal amal. Mereka adalah para ulama yang mereka mengamalkan ilmunya. Falau khalatil ardu min alimin khalat min gharsillahi, maka seandainya muka bumi ini, apabila bumi ini kosong dari seorang alim, maka bumi ini kosong dari tanaman Allah tabaraka wa taala. Ya. Fala yazalu Allah subhanahu wa ta'ala yaghrisu ibadan lahu ahla ilmin wa amalin fi kulli waqtin. Maka senantiasa terus menerus Allah Subhanahu wa taala menanamkan hamba-hambanya, ini hamba-hamba Allah taala, yaitu ahlu ilmi dan amal, orang-orang yang memiliki ilmu dan amal, fi kulli waqtin, pada setiap waktu. Idza mata minhum qaumun akhlafahum tabaraka wa taala akharin. Apabila ini satu kaum dari mereka itu meninggal dunia, maka Allah taala menggantikan untuk mereka, yaitu orang-orang yang lain, yaitu yang mereka juga memiliki ilmu dan amal. Bihim subhanahu wa ta'ala yu'ayyidu dinahu, dengan mereka ini, dengan adanya hamba-hamba Allah Ta'ala yang taat, yang berilmu dan beramal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan agamanya. Wa bihim yansuru syar'ahu, dan dengan adanya hamba-hamba Allah Ta'ala ini, Allah memenangkan syariatnya, Allah menolong syariatnya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, walakinna Allah birahmatihi wa inayatihi bihadhil ummati yab'atsu laha 'inda durusis sunnati wa zuhuril bid'ati man yujaddidu laha dinaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan tetapi Allah dengan rahmatnya dan inayahnya terhadap umat ini inayah yaitu perhatiannya kepada umat ini,
yab'atsu laha, Allah membangkitkan untuk umat ini inda durusis sunnah, ketika as-sunnah yaitu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam atau agama ini mengalami indiras. Durus di sini maknanya adalah luntur, mengalami kelunturan, ya. Ketika agama ini atau sunnah ini, ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam mengalami kelunturan dan mulai nampaknya kebid'ahan, maka Allah Ta'ala membangkitkan untuk umat ini orang yang mentajdid, yaitu memperbaharui, menyegarkan bagi umat ini agamanya, ya, bukan mengada-adakan perkara yang baru, tetapi menyegarkan kembali apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, merupakan tajdid, yaitu pembaharuan, penyegaran terhadap apa yang sudah lalu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia membangkitkan kembali ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan rahmat Allah Ta'ala. Ini ketika agama ini agak meredup, ya, sunnah ini agak meredup, kemudian nampak kebid'ahan, maka Allah Ta'ala membangkitkan orang-orang yang menyegarkan kembali agama ini, menyegarkan kembali sunnah ini. Wala yazalu yaghrisu fi dinihi ghursan yasta'miluhum fihi ilman wa amalan. Dan Allah senantiasa menanamkan pada agamanya ini ghursan, tanaman, ini hamba-hambanya Allah Ta'ala tadi, ya, yasta'miluhum fihi ilman wa amalan, yang Allah Ta'ala menjadikan mereka itu orang-orang yang memiliki ilmu dan amal di dalam agama ini. Ja'alahum subhanahu ansaran lidinihi wa hudatan li'ibadihi bimannihi wa karamihi subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai ansar, sebagai penolong bagi agamanya, dan sebagai pemberi petunjuk bagi hamba-hambanya dengan anugerah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya, walaysa liman walla wa adbara mus'idu, dan tidaklah ada bagi orang yang berpaling dan membelakangi ayat-ayat Allah Ta'ala tadi mus'idu, yaitu sesuatu yang menjadikan mereka bahagia. Kata beliau, man yuwalli wa yudbir, barang siapa yang berpaling dan membelakangi, ay yu'ti hadhil hujaja wa hadhil barahina duburahu mu'ridan falaysa lahu mus'idun, ya, itu orang yang memberikan kepada hujah-hujah dan barahin, burhan-burhan atau bukti-bukti ini, duburahu, ya, bagian belakang dia, mu'ridan, ya, dengan berpaling darinya, falaysa lahu mus'idun, maka dia tidak memiliki sesuatu yang menjadikan dia bahagia. Ai la yajidu aina ma dhahaba wa aina ma walla sabilan lis-sa'adati, yaitu dia tidak akan mendapati kemanapun dia pergi dan kemanapun dia berpaling, dia tidak akan mendapati sabilan, jalan untuk meraih kebahagiaan, as-sa'adah, wala tariqan lil falah, dan tidak akan mendapati jalan untuk meraih keberuntungan, ya. Jadi orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala, tidak mau mengambil perenungan terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala tersebut, tidak mau mengambil manfaat terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Fa inna sabila sa'adati wa tariqal falahi innama yakunu bi ta'atillahi wattiba'i hudah. Karena sesungguhnya jalan kebahagiaan dan jalan keberuntungan sesungguhnya hanyalah dengan mentaati Allah Ta'ala dan mengikuti petunjuknya. Yang hal ini bisa kita dapatkan ketika kita benar-benar memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala. Dengan memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala tersebut, maka kita akan menjadi kuat keimanan kita akan keharusan beribadah kepada Allah Ta'ala, keharusan mentaati Allah Ta'ala, mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, yang dari situlah kita akan benar-benar mentaati dan mengikuti petunjuk Allah Ta'ala, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan. Namun orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala, ya, mengabaikan ayat-ayat Allah Ta'ala ini, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut, dari ayat-ayat tersebut, sehingga dia tidak akan mentaati Allah, tidak akan mengikuti petunjuknya, sehingga dia pun tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Allah Ta'ala berfirman, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa,
barang siapa yang mengikuti petunjukku maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Namun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ini dari ayat-ayat Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita, baik itu syar'iyah, ayat syar'iyah ataupun kauniyah, ya, barang siapa berpaling darinya maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, wa hadha aidan fi tanbihun minan nazimi ila anna haula'i alladhina yuwalluna an ayati llahi mu'ridina wa an barahinihi mudbirina yabhathuna wa yalhathuna wara'a sa'adatin lam yuhassilha wa yadhfar biha man sa'a sa'yahum. Dan ini juga terdapat tanbih, peringatan minan nazim, dari pembuat syair ini, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Tanbih, peringatan, ila anna haula'i, bahwasanya mereka ini, alladzina yuwalluna an ayatillah, yaitu orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala, mu'ridina, dalam keadaan ini membelakangi, berpaling, wa an barahinihi mudbirin, dan mereka membelakangi burhan, yaitu bukti-bukti yang Allah berikan berupa ayat-ayatnya tadi. Yabhatsuna wa yalhatsuna wara'a sa'adatin, maka mereka mencari dan terengah-engah di belakang kebahagiaan. Lam yuhassilha wa yadhhar biha man sa'a sa'yahum, yang kebahagiaan tersebut tidak akan diperoleh, ya, tidak akan diraih oleh orang yang melakukan usaha seperti usaha mereka ini. Jadi mereka, ya, seandainya pun mereka mencari kebahagiaan dengan cara mereka seperti itu tadi, yaitu berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala, ya, membelakangi bukti-bukti yang Allah berikan tadi, maka sesungguhnya mereka mencari kebahagiaan yang tidak akan mungkin mereka dapat. Karena orang-orang yang berperilaku seperti mereka, melakukan usaha seperti mereka, yang tidak mau memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala ini, maka dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. إذ لا يظفر بالسعادة ولا يفوز بها إلا من سلك الجادة ومضى على صراط الله المستقيم. Karena tidak akan meraih kebahagiaan ini, ya, dan tidak akan sukses dalam mendapatkan kebahagiaan ini kecuali orang yang menempuh jalannya, ya, illa man salaka al-jaddah, yang menempuh jalannya, ya, wa madha ala siratil mustaqim, dan dia berjalan, ya, di atas siratil mustaqim, di atas jalan Allah Ta'ala yang lurus. Fa inna khaliqa hadzal kauni wa mujidahu subhanahu wa ta'ala qada alla yas'ada fi hadhihi al-hayati ad-dunya wala fi ad-daril akhirati illa man salaka sabilahu al-mustaqima wa siratahu al-qawima. Karena sesungguhnya pencipta alam semesta ini dan yang membuat alam semesta ini, yang mengadakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah menetapkan bahwasanya tidak akan berbahagia di kehidupan dunia ini dan tidak pula di kehidupan akhirat kecuali orang yang menempuh jalan Allah Ta'ala yang lurus dan siratahul qawim, dan jalan Allah Ta'ala yang lurus tadi, ya. Nah, jadi untuk meraih kebahagiaan ada jalannya, yaitu jalan Allah yang lurus, yaitu dengan mentaati Allah Ta'ala, mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Dan hal itu bisa kita dapatkan keimanan untuk mengikutinya itu dengan memperhatikan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik yang kauniyah ataupun yang syar'iyah. Inilah yang kita baca pada pertemuan ke-40 ini, dan kita akan sampaikan beberapa poin penting yang kita dapatkan dari pembacaan bait syair yang ke-36 beserta syarahnya ini. Baik. Pada pelajaran yang ke-40 ini kita mendapatkan paling tidak ada 5 pelajaran ataupun kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya seseorang akan mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah sesuai dengan ilmu dan keimanannya. Ini penting, ya. Untuk kita bisa mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah, maka kita harus memiliki ilmu dan keimanan. Semakin kuat ilmu dan keimanan kita, semakin kuat ilmu dan keimanan seseorang, maka akan semakin bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi diterangkan bahwasanya yang akan bisa
menyambut seruan Allah Ta'ala, ya, dari ayat-ayat Allah Ta'ala tadi, ya, yang bisa mengambil manfaat darinya, yang paling utama adalah yang disebutkan sebagai gharsullah, yaitu orang-orang hamba-hamba Allah Ta'ala yang Allah jadikan mereka itu memiliki ilmu dan memiliki amalan. Nah, kemudian di sini dari apa yang disampaikan Syekh Abdul Razak Al-Badr rahimahullah Ta'ala dalam syarahnya ini, kita mendapatkan kedudukan yang tinggi para ulama di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya mereka para ulama mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menyebutnya sebagai gharsullah, itu tanaman yang Allah telah tanam di muka bumi ini, ya, karena dia akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada muka bumi ini. Nah, dan sangat banyak kedudukan yang tinggi para ulama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dalil-dalil yang lainnya. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang kita peroleh, akan selalu ada orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran, yang selalu menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kebenaran itu akan selalu ada sampai Allah Ta'ala menetapkan ini akan datangnya hari kiamat, sehingga Allah Ta'ala mewafatkan seluruh kaum mukminin, sehingga kiamat tegak pada orang-orang yang paling buruk di muka bumi ini, ya. Kemudian yang keempat, bahwasanya kebahagiaan hanya akan terwujud dan diraih bagi orang-orang yang menaati Allah dan mengikuti petunjuknya. Ini merupakan sebuah kaidah yang harus kita pahami dengan benar, dengan baik, ya. Bahwasanya kalau kita ingin meraih kebahagiaan, caranya adalah satu, yaitu mentaati Allah Ta'ala dan mengikuti petunjuk Allah Ta'ala. Yang sebaliknya, bahwasanya orang yang tidak mentaati Allah Ta'ala dan tidak mengikuti petunjuknya, maka dia akan tersesat, ya, akan tidak mendapatkan kebahagiaan tersebut, sehingga dia akan sengsara. Nah, kemudian yang kelima, orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Ta'ala tidak akan meraih kebahagiaan. Ini merupakan lawan dari poin yang keempat ini. Inilah beberapa pelajaran ataupun kesimpulan yang bisa kita tuliskan sebagai inti dari bait syair ke-36 ini. Kita akhiri wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.